menentukan riwayat terakhirnya apakah lebih dari 10 tahun atau tidak. Jadi kalau untuk algoritmanya yang benar, kalau algoritmanya adalah lihat dulu dia lengkap apa enggak. Oke, kasih dok. Sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan ke bedah trauma toraks. Nah, sekarang trauma toraks itu pertama bentuk traumanya adalah bisa pneumotoraks, kemudian ada flail chest, hemotoraks, kontusio paru, sama tamponade jantung. Pertama pneumotoraks. Pneumotoraks itu adalah adanya udara akumulasi pada rongga pleura. Nah, di rongga pleura kita memang ada udara tapi tidak banyak. Jadi ketika ada udara yang berlebih di situ, kita katakan pasiennya itu mengalami pneumotoraks. Nah, sekarang pneumotoraks itu kita bagi menjadi simple, open, dan tension. Bedanya kalau simple pneumotoraks itu terjadi akibat post trauma atau bisa juga karena spontan akibat pecahnya bleb pada permukaan pleura. Tuh. Jadi nanti pada orang-orang dengan pneumotoraks yang simple akibat post trauma atau spontan, tata laksana kita biasanya dengan pasang WSD aja. Jadi pada pasien itu nanti kita pasang WSD, water seal drainage. Nanti dievaluasi. Yang kita evaluasi adalah apakah terdapat undulasi. Undulasi itu kan nanti kita masukin selang ke sini, nanti kita hubungkan dengan tabung yang berisi air. Nah, nanti kita lihat tuh undulasinya ada apa enggak. Undulasi itu adalah batas antara udara sama cairan air tadi. Tuh. Nah, kalau dia benar masuk ke dalam rongga pleura, tentu nanti udara dan air itu, batas udara sama air itu dia bakal naik turun. Itu namanya undulasi. Kalau fogging nanti karena ada udara di sini, tentu dia bakal berkabut, itu kan fogging. Sedangkan kalau air bubble karena ada udara, nanti dia bisa ada gelombang-gelombang di sini. Nah, itu namanya air bubble. Nah, itu harus dievaluasi untuk memastikan apakah selang kita beneran masuk ke rongga pleuranya atau tidak. Terus open pneumotoraks. Open pneumotoraks itu biasa terjadi pada trauma tusuk ya, ditusuk. Nah, kemudian nanti ada luka terbuka di situ yang bisa ngisep, yang disebut dengan sucking chest wound namanya. Jadi nanti dari luka di dadanya itu bakal terdengar suara seperti menghisap, sucking chest wound. Nah, itu kalau dibiarkan terus, itu kan nanti ada akumulasi udara terus-terusan masuk, sehingga si tempat yang mengalami trauma tadi itu harus ditutup pakai kain atau kasa, atau bisa juga kayak aluminium foil ini, yang di ketiga sisinya kita plester. Jadi dengan plester pada ketiga sisinya. Jadi sisi 1, 2, 3. Nah, sisi ini tuh biasa dibiarkan terbuka, gunanya adalah untuk udara biar bisa keluar, bisa keluar, tapi udara nggak bisa masuk. Jadi waktu inspirasi udara nggak bisa masuk dari luar, waktu dia ekspirasi udara bisa keluar sebagian dari bagian yang tidak diplesterin. Terus untuk tension pneumotoraks itu nanti bakal ditandai dengan, jadi pada tension itu karena ada akumulasi udara yang terlalu banyak, itu nanti jantung, trakea bakal terdorong ke arah kontralateral. Jadi misalkan di sini nih ada udara makin lama makin banyak, nah itu nanti bakal mendorong jantung, trakea ke arah kontralateral. Akibatnya nanti bisa terjadi gangguan kontraksi jantung, tekanan darahnya nanti bisa turun, CVP-nya nanti bisa naik, dan kalau kita lihat trakeanya bakal deviasi ke arah kontralateral. Nah, karena ini emergency, maka penata laksanaan yang harus kita segera lakukan adalah keluarkan udaranya tadi dengan needle decompression. Jadi karena dia emergency, tata laksana kita emergency juga. Jadi pakai needle decompression, pakai jarum biasanya, yang paling besar yang kita punya, lumennya, dan tusuk ke ICS 2. Tuh. Nah, nanti setelah tensionnya itu sudah rilis, baru kita lanjutkan mengeluarkan udaranya dengan pemasangan WSD. Jadi nanti barulah kita pasang WSD. Nah, itu untuk pneumotoraks. Terus flail chest. Flail chest itu adalah fraktur segmental ya, kemudian berurutan lebih dari 2 iga. Tuh. Jadi kalau untuk flail chest itu terjadi fraktur segmental berurutan. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah fraktur segmental. Lihat garis patahannya itu ada 2, 1, 2, sehingga segmen yang di tengah itu lepas dari iga sekitarnya. Tuh, lepas.
Nah, kalau ada flail chest seperti ini, maka nanti akan ditemukan pola napas paradoksal. Pola napas paradoksal itu adalah, jadi ketika pasiennya itu inspirasi, ketika dia dadanya mengembang, rongga torak akan bergerak ke arah luar. Nah, karena bagian yang ini itu sudah lepas dari sekitarnya, maka dia akan seolah-olah terlihat masuk ke dalam. Jadi gerakannya seolah-olah terlihat berbeda, padahal sebenarnya dia itu diam. Jadi dia nggak gerak. Jadi kayaknya paradoks gitu. Makanya disebut dengan pola nafas paradoksal. Atau ketika kita ekspirasi, dada kita kan kembali menguncup, kembali mengecil, bergerak ke arah dalam. Nah, karena segmen ini tidak terikat dengan iga sekitarnya, dia tampak diam, sehingga seolah-olah tampak seperti bergerak ke arah luar. Nah, makanya disebut dengan pola nafas paradoksal. Nah, untuk tata laksana biasanya kita lebih ke manajemen analgetik ya, manajemen rasa nyerinya, karena pada orang dengan flail chest akan terasa nyeri, terutama waktu dia bernafas, sehingga nanti bakal mempengaruhi nafas pasien. Jadi nanti oksigenasinya jadi tidak adekuat. Makanya kita intervensi awal adalah untuk analgetiknya dulu, bisa dengan pemberian morfin atau bisa juga nanti dengan blok interkostal. Nah, habis itu nanti pasien dengan flail chest ini bisa diobservasi dulu selama 24 jam untuk menyingkirkan adanya kelainan pada paru-paru. Karena kalau tulangnya aja mengalami kerusakan, nah paru-parunya bisa juga kan mengalami kerusakan. Jadi observasi dulu, biasanya minimal 24 jam. Kemudian hemotoraks. Hemotoraks itu adalah darah pada rongga pleura. Rongga pleura itu biasanya nggak ada cairannya atau sedikit sekali cairannya, tapi ketika dia terisi oleh darah, maka dia dikatakan hemotoraks. Gambaran langsungnya nanti adalah sudut costophrenicusnya tumpul. Kemudian ada gambaran opasifikasi pada basal dari paru-paru. Nah, kalau ceritanya adalah pos kecelakaan, berarti kita curiga cairan itu adalah darah, hemotoraks, diagnosisnya. Tapi kalau nanti ceritanya adalah dia itu batuk 3 hari, demam, sesak, kemudian ada gambaran sudut costophrenicus tumpul, kemudian ada opasifikasi pada basal paru, maka kita curiga bukan hemotoraks, tapi cairan itu adalah cairan mungkin pus, atau bisa jadi cairan efusi akibat pneumonia, sehingga diagnosisnya adalah efusi pleura. Gitu. Jadi gambarannya antara hemotoraks dengan efusi pleura itu bisa sama, cuma nanti yang membedakan adalah anamnesisnya. Makanya kalau baca hasil radiologi, selain baca hasil radiologinya, sesuaikan juga dengan klinis pasiennya. Kontusio paru berarti ada darah pada parenkima paru. Jadi parenkima parunya terisi oleh darah, sehingga gambarannya adalah karena ada cairan darah, gambarannya ada infiltrat pada permukaan paru-parunya, pada parenkima paru-parunya. Nah, ini kalau ada infiltrat pada paru post trauma, maka kita curiga adalah cairan darah. Diagnosisnya kontusio paru. Tapi kalau dia ada infiltrat, tapi dia anamnesisnya adalah demam, batuk, sesak 3 hari, tentu kita nggak bilang itu kontusio paru, tapi kita curiga ke arah pneumonia. Dan terakhir ada namanya tampon nada jantung. Tampon nada jantung itu adalah darah yang mengisi rongga perikardium. Jadi jantung kita kan ada perikardium paling luar, kemudian miokardium, otot, dan endokardium. Nah, kalau ada darah di dalam rongga perikardium, maka dia dapat menghalangi kontraksi dari jantung, sehingga nanti dapat menimbulkan terjadinya trias back. Trias back itu tekanan darah turun, JVP naik, dan karena ada ada cairan, maka nanti auskultasi suara jantung akan terganggu, atau yang dikenal dengan nama suara jantung menjauh. Jadi bunyi jantungnya bakal menjauh. Tata laksananya adalah nanti dengan perikardiosintesis. Jadi dimasukin spuit, kemudian kita arahkan 45 derajat dari sternum ke skapula bagian kiri. Nanti biasanya diperlukan guide pakai USG agar nanti tusuknya itu tidak terlalu dalam, karena kalau kita tusuknya sampai ke ventricle, tentu nanti pasiennya akan semakin tamponnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dok, mau tanya, kalau kontusio paru tata laksananya gimana ya, Dok? Oke, kalau untuk kalau untuk kontusio paru, tata laksananya adalah sebenarnya observasi aja. Jadi oksigenasi sama observasi, karena sama seperti hematom di kulit kita atau hematom di tempat lain, itu kan bakal diserap ya, bakal diserap nanti
dalam beberapa hari. Jadi kalau dia sedikit, observasi aja, tunggu tubuhnya bisa menyerap itu. Jadi kalau tata laksana suportif aja oksigen. Tapi kalau misalkan antusionya darahnya terlalu banyak atau mungkin ada perdarahan aktif, ya bisa dipikirkan untuk torakotomi, itu bisa dibedah. Terima kasih dok. Sama-sama.